Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga mampu menjaga diri dari wabah COVID-19 yang hingga detik ini masih belum kita lihat tanda-tandanya untuk menghilang dari muka bumi, termasuk juga di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bukhur lokal dan bukhur impor. Jadi dua bukhur ini pasti ada plus minusnya, dan di antara kawan-kawan pasti ada yang lebih condong memilih bukhur lokal ataupun bukhur impor asli dari Arab Saudi ataupun Uni Emirat Arab. Semua juga tergantung kepada kesukaan teman-teman masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas keunggulan dan kekurangan daripada bukhur lokal dan bukhur impor. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, di depan saya ada dua jenis bukhur ya. Satu bukhur Oud Bahraini dari Banafa For'ud. Kedua bukhur Muassalah Mumtazah dari Masjid Riyad Solo, Jawa Tengah. Sebenarnya dalam video ini saya nggak mau membahas kedua bukhur ini ya, karena memang sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan bagi kawan-kawan yang belum nonton atau yang belum lihat, nanti akan saya sisipkan di bagian akhir. Oke, kita langsung ke pembahasan. Sejatinya bukhur lokal maupun bukhur impor dari Arab Saudi dan ataupun Uni Emirat Arab itu memiliki fungsi yang sama, yakni untuk mewangikan ruangan ataupun tempat-tempat tertentu seperti majelis taklim ataupun masjid. Tapi dari sisi lain ada keunggulan dan kekurangan serta beberapa hal lain yang bisa kita kulik dari bukhur lokal maupun bukhur impor. Pertama kita akan bahas dulu bukhur lokal ya. Kebanyakan bukhur lokal yang ada di Indonesia ya, itu kebanyakan biasanya tidak mencantumkan jumlah isi daripada bukhur itu sendiri. Artinya isinya tuh juga kita nggak tahu berapa gram gitu. Berbeda dengan bukhur impor yang jelas berapa isinya. Ada yang isinya 50 gram, ada yang isinya 40 gram, ada yang 30 gram. Jadi kita tahu. Nah, adapun kita mengetahui jumlah isi dari bukhur ini adalah kita bisa memperkirakan jangka waktu pemakaian bukhur itu sampai kapan gitu. Ada yang mungkin kalau makainya jarang bisa sebulan sekali baru beli, atau kalaupun sering ya bisa 3 minggu baru beli bukhur lagi. Kalau untuk bukhur lokal sendiri, dari segi kuantitas ya udah saya jelasin, emang nggak mencantumkan jumlahnya ya. Terus kemudian dari segi kualitas memang kalau saya mau ngomong jujur ya sebetulnya memang masih kalah dengan bukhur impor. Tapi pengalaman saya menggunakan bukhur selama lebih kurang 4 tahun ya, bukhur lokal sendiri juga sebetulnya nggak kalah dengan bukhur impor dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ada juga sih yang diimpor dari Oman, bahkan Yaman juga ada. Kalau bukhur lokal sendiri pun juga ada yang wanginya persis dengan bukhur impor, bahkan ada yang lebih wangi gitu dibandingkan dengan bukhur impor. Ya semua kembali lagi tergantung pada selera kawan-kawan ya, sukanya bukhur lokal atau bukhur impor gitu. Yang jelas masing-masing punya keunggulan dan kekurangan. Berikutnya kalau dari bukhur lokal sendiri itu selain keunggulannya dia ada yang wanginya sama dengan bukhur impor bahkan lebih wangi lagi. Kadang keunggulan dari bukhur lokal sendiri itu dari segi harga. Dari segi harga sendiri bukhur lokal itu lebih ekonomis dibandingkan dengan bukhur impor. Walaupun juga kita temui bukhur impor sendiri ya, ada yang murah, ada yang harganya terjangkau. Tapi juga saya dapetin bukhur lokal sendiri pun juga ada yang harganya cukup mahal.
tergantung kualitas ya, sekali lagi. Karena ada harga tentu ada kualitas. Tapi kita juga mesti cermat ya dalam memilih bukur, mau lokal ataupun bukur impor, kita juga harus tahu kualitasnya. Selain dari segi harga ya, bukur lokal itu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Itu kekurangannya. Berbeda dengan bukur impor yang mencantumkan tanggal kadaluarsa. Biasanya tanggal kadaluarsa itu dibubuhi atau dicantumkan tuh di kemasan yang kardusnya ya. Jadi kardus itu ada tulisan expire-nya tuh sampai tahun berapa, produksi pembuatannya itu dari tahun berapa gitu. Jadi kita jelas ya. Jadi masa kadaluarsa di bukur impor ini mempengaruhi dari segi aroma dan dari segi tekstur ya. Oke, tadi saya udah bahas bukur lokal ya. Sekarang kita ke bukur impor. Kalau bukur impor sendiri keunggulannya dari segi wangi ya. Kalau dari segi wangi emang saya akuin bukur impor tuh wangi banget dibandingkan bukur lokal. Walaupun saya jumpai juga ada beberapa bukur impor yang wanginya tuh jauh daripada ekspektasi saya gitu. Jadi ada yang wanginya kurang enak gitu. Kedua, harga dari bukur impor ini memang cukup mahal ya. Karena memang tadi ini bukur impor ini kan datangkan dari negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga melalui proses cukai yang cukup panjang sampai ke Indonesia, sehingga mempengaruhi harganya gitu. Jadi dari segi harga memang ini lebih mahal daripada bukur lokal. Ya wajar sih, karena memang ada harga, tentu ada kualitas. Tapi di sisi lain kita juga harus cermat ya memilih bukur supaya tidak kecewa. Terus kelebihan daripada bukur impor sendiri ya, ini ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kita bisa mengetahui kalau ini udah kadaluarsa pasti mempengaruhi ke aroma dan wangi gitu. Dulu saya pernah beli bukur yang udah kadaluarsa, baunya nauzubillah deh, agak enak banget dibanding kalau yang belum kadaluarsa. Kalau yang belum kadaluarsa pasti wanginya tuh masih enak gitu. Dan keunggulan berikutnya dari bukur impor ya, dari segi wangi udah saya bahas. Dari segi kualitas memang cukup bagus gitu, walaupun ada yang sebetulnya lagi-lagi memang jauh dari harapan. Ada juga yang kualitasnya kurang gitu. Tapi semua ini dikembalikan kepada kawan-kawan dalam hal ketelitian memilih bukur supaya menjadi alternatif wangi yang fleksibel dan juga bermanfaat buat kawan-kawan. Oke, segitu aja video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.